Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana Ashraf Dani dengan nomor pokok mahasiswa 30222103550 dari kelas Daspos Seringrat Pidana B. Kali ini saya akan mempresentasikan paper saya, yaitu mengenai studi kasus putusan gugurnya hak menuntut pada putusan PN Tebo nomor 33/PIDB/2021/PN MRT. Semoga paper ini yang dapat saya presentasikan menjadi tugas akhir yang bisa diterima oleh Bapak Hasbullah untuk dapat mendapatkan nilai yang semoga baik yang sesuai saya harapkan. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu dari latar belakang. Mengenai gugur hak menuntut dalam hukum pidana adalah sebuah konsep yang merujuk pada hilangnya kewenangan penuntut umum untuk melanjutkan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan memiliki berbagai dasar hukum serta alasan yang mendasarinya. Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana telah diatur sedemikian rupa tentang gugur hak menuntut pidana sebelum perkara pidana material dijalankan guna memperjelas semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana material yang terdapat pada buku 2 tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran. Pembuat ketentuan pidana dalam KUHP memberikan pengaturan-pengaturan mengenai gugurnya hak untuk menuntut dan menjalani hukuman oleh pelaku pidana dapat disebabkan hal antara lain. Yang pertama, adanya asas nes bis in idem, meninggalnya pelaku atau terdakwa, daluarsa, penyelesaian perkara di luar pengadilan, amnesti dan abolisi dari presiden, dan tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Keberadaan aturan terkait gugur hak menuntut oleh jaksa penuntut umum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. KUHP lama mengatur situasi yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam buku 1 bab 8 pasal 76, 77, 78 dan 82. Pokok masalah dari studi kasus putusan saya ini adalah yang pertama ada tindak pidana apa yang didakwa dalam putusan ini dan ketentuan hak gugur menuntut pidana apa yang terdapat dalam putusan PN Tebo nomor 33/Pidana B/2021 dan /PN MRT ini. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah tindak pidana apa yang didakwa dalam putusan ini. Dalam putusan ini, tindak pidana yang didakwa kepada Walter Segala adalah dakwaan berdasarkan pasal 303 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP. Yang di dalamnya berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin, 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Sudah jelas bahwa kasus ini mengenai penjelasan pasal 303 ayat 1 ke-1 dan ke-2 di atas, bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana perjudian. Dengan terdakwa Walter Sagala dan juga penuntut umum dalam kasus ini adalah Wawan Kurniawan SH, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengatur tentang perjudian. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana tindakan terdakwa berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 303 ayat 1 KUHP di sini menjadi dasar hukum yang mengatur sanksi bagi individu yang terlibat dalam penyelenggara perjudian tanpa izin. 2 poin utama dalam ayat ini menekankan pada niat dan tindakan yang disengaja dalam menawarkan kesempatan untuk berjudi, baik sebagai usaha maupun kepada khalayak umum. Sanksi yang ditetapkan mencerminkan keseriusan hukum Indonesia dalam menangani tindak pidana perjudian yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, dan juga pemahaman terhadap pasal ini
penting untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik perjudian ilegal di Indonesia. Dari penjelasan di atas jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang melanggar pasti ada tanggung jawab yang harus dijalankan dan sanksi yang diterima. Maka Walter Sagala sebagai terdakwa diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas 2 Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo KM 12 dan terdakwa tersebut berada dalam tahanan rutan lapas kelas 2B Muara Tebo sejak 10 Maret sampai dengan 8 April 2021. Yang kedua, ketentuan hak gugur menuntut pidana apa yang terdapat dalam putusan PN ini? Menimbang bahwa sebelum perkara diputus, ternyata majelis hakim telah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Permasyarakat kelas 2B Muara Tebo nomor W5 pas 3 PK.0101011511 tanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa terdakwa perkara akuo atas nama Walter Sagala alias Walker Sagala alias Sagala bin Oscar Sagala telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai surat keterangan kematian yang sudah tertera nomornya di sini pada tanggal 29 Maret 2021. Mengingat terdakwa Walter Sagala ini meninggal dunia, yang kita ingat di sini adalah berdasarkan pasal 77 KUH pidana atau KUHP, kewenangan menuntut hapus jika terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari penuntut umum harus dinyatakan gugur. Secara yuridis, dengan meninggalnya si pelaku tindak pidana karena kesalahan seorang itu bersifat pribadi, maka kesalahannya tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau memikul orang lain untuk memikul kesalahan si pelaku tindak pidana. Apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia, maka A. Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan, maka perkara pidana tersebut menjadi gugur. B. Bila perkara pidana tersebut masih dalam proses penyidikan, maka perkaranya dihentikan. C. Jika penuntutan telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan si terdakwa meninggal sebelum mendapat putusan pengadilan, maka oleh pengadilan perkara pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Melihat dari penjabaran tentang pasal 77 KUHP ini, di sini pasal 77 KUHP juga memiliki fungsi, yaitu berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan bahwa seseorang tidak dapat terus-menerus dihukum atau diadili setelah jangka waktu tertentu atau setelah meninggal dunia. Melihat dari penjelasan di atas dari putusan ini, dasar hukumnya adalah dasar hukum dakwaan, yaitu pada dakwaan pertama diatur dan diancam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan kedua diatur dan diancam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP. Dan bisa kita lihat bahwa dasar hukum dari gugur hak menuntut pada studi kasus kali ini adalah pasal 77 KUHP tentang meninggalnya terdakwa atau yang didakwa. Analisa hukum atas putusan ini adalah analisa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 33 garing pidana B garing 2021 garing PN-MRT bahwa terdakwa Walter Sagala alias Walker Sagala alias Sagala bin Oscar Sagala diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas 2 Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo KM 12 dan terdakwa berada dalam tahanan rutan lapas kelas 2B Muara Tebo sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 8 April 2021. Terdakwa di sini didakwa tindak pidana perjudian sesuai dengan pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin satu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara. Tetapi di sini menimbang bahwa sebelum perkara diputus ternyata majelis hakim di sini telah menerima surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Permasyarakat kelas 2B Muara Tebo dengan nomor yang sudah tertera pada tanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa terdakwa perkara akuo atas nama Walter Sagala alias Walker Sagala alias Sagala bin Oscar Sagala telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021. Sebagaimana surat keterangan kematian nomor yang sudah tertera
pada tanggal 29 Maret 2021, Walter Sagala telah meninggal dunia. Disinilah ketentuan gugur hak menuntut dalam hukum pidana terjadi. Khususnya pasal 77 yang berbunyi kewenangan menuntut hapus jika terdakwa meninggal dunia. Sehingga di sini hak menuntut dari penuntut umum harus dinyatakan gugur. Dan di akhir, majelis hakim menyatakan gugur hak penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebo untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa Walter Sagala alias Walker Sagala alias Sagala bin Oscar Sagala tersebut dan membebankan biaya perkara kepada negara. Kita masuk ke bab ketiga penutupan, bahwa di sini ada kesimpulan dari kasus ini bahwa dari kasus putusan Mahkamah Agung nomor 33 garing pidana B garing 2021 dan garing PN-MRT dan penjelasan di atas ini dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai gugur hak menuntut adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mendorong penyelesaian sengketa secara efisien. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, individu tidak akan terus-menerus terancam oleh kemungkinan penuntutan atas tindakan yang sama setelah jangka waktu tertentu atau setelah meninggal dunia. Bahwa bisa dapat saya simpulkan bahwa secara garis besar, ketentuan-ketentuan tentang gugur hak menuntut dalam hukum pidana ini mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana Indonesia untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak daripada masing-masing individu. Terima kasih, mungkin sekian mengenai studi kasus yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Pak Hasbullah. Terima kasih Pak atas pembelajarannya untuk semester ini. Saya Maulana Asyamdani mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.